Kisah dibuka dengan seorang pria yang tampak bersembunyi dari makhluk misterius yang tidak ia kenal. Dalam ketakutan, ia sempat melakukan panggilan darurat sambil memohon pertolongan. Namun, sebelum bantuan datang, makhluk itu menerobos masuk ke perahu dan mencoba menangkap pria tersebut. Sementara itu, di pedalaman hutan Amazon, tampak seorang wanita yang merupakan bagian dari kru film dokumenter. Ia bernama Terry Flores, sang sutradara. Bersama timnya, Terry sedang melakukan penyelidikan tentang suku Shirishama, suku asli Amazon yang telah lama dianggap hilang. Mereka bekerja di bawah arahan seorang antropolog bernama Dr. Stephen Kale. He'd found one of their markers. Selain Terry, kru film tersebut terdiri dari Danny Rich, kameramen, Dennis Kalberg, manajer produksi, Gary Dixon, asisten produksi sekaligus kekasih Dennis, Warren Westrich, narator dokumenter, dan Matteo, kapten kapal. Singkatnya, mereka memulai ekspedisi menyusuri sungai untuk mencari jejak suku Shirishama. Dalam perjalanan, mereka menemukan seorang pria yang terdampar di tepi sungai. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Paul Sarone, seorang pemburu ular. Dari sikap dan penampilannya, Paul tampak misterius dan agak menyebalkan. Paul mengaku bahwa dirinya menangkap ular untuk diserahkan ke kebun binatang serta kolektor. Setelah mengetahui tujuan para kru, ia meyakinkan mereka bahwa ia bisa membantu menemukan suku yang mereka cari. Akhirnya, Paul diperbolehkan ikut dalam perjalanan. Esok paginya, berkat panduan Paul, mereka tiba di sebuah tempat. Di sana berdiri sebuah patung ular raksasa yang sedang melilit tubuh manusia. Menurut Paul, patung itu dibuat oleh suku Shirishama sebagai bentuk penghormatan kepada sang dewa penjaga yang disebut Anaconda. Sebagian besar kru mulai merasa tidak nyaman dengan kehadiran Paul dalam ekspedisi itu, terutama Dr. Cal yang beberapa kali berdebat dengannya soal pengetahuan tentang suku Shirishama. Perdebatan itu sempat membuat Paul tersinggung. Bahkan, ia sempat meminta untuk diturunkan di desa lokal terdekat. I know what I know. You can accept it or reject it. Leave me at the next village. Cut. See you guys. Malam harinya, Dennis dan Gary yang sedang berduaan tiba-tiba diserang oleh seekor babi hutan. Untung saja Paul muncul dan menembak hewan itu tepat waktu. Setelah insiden tersebut, Dr. Kale memutuskan agar tidak ada seorang pun yang turun dari kapal lagi. Keesokan harinya, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Namun tak lama, kapal berhenti mendadak karena baling-balingnya tersangkut tali. Anehnya, Paul tampak tahu soal tali itu sejak awal, tapi memilih untuk diam saja. Dr. Kale pun turun untuk memperbaikinya. Saat hendak memotong tali, tiba-tiba tubuhnya kejang-kejang. Setelah diselamatkan, ternyata di dalam mulutnya terdapat seekor tawon yang menyengat lidahnya, membuatnya lumpuh sementara dan tak sadarkan diri. Paul segera melakukan pertolongan darurat dan berhasil menyelamatkan nyawa Dr. Cal. Namun setelah itu, dengan alasan ingin membawa Cal ke tempat yang bisa memberinya pertolongan, Paul justru mengambil alih kendali kapal dan menuntun mereka ke arah yang ia inginkan sendiri. Esok paginya, berkat panduan Paul, mereka sampai di sebuah tempat di mana berdiri tembok kayu besar yang menutup jalur sungai. Tembok itu terlihat seperti pembatas, mungkin dibuat agar tidak ada orang yang melewatinya. Namun, Paul punya rencana lain. Ia berniat menghancurkan tembok tersebut dengan bahan peledak. Setelah ledakan terjadi, ular-ular kecil berhamburan keluar, bahkan seekor ular sempat menggigit jari Warren. Tak hanya itu, beberapa drum berisi bahan bakar juga terjatuh ke sungai akibat ledakan tersebut. Ketika mereka kembali melanjutkan perjalanan,
kru menemukan bangkai kapal di tepi sungai. Setelah diperiksa, ternyata kapal itu adalah milik pria di awal film. Karena menduga kapal itu masih memiliki bahan bakar, Paul memutuskan untuk pergi ke sana bersama Matteo dan Danny. Di kapal tersebut, Paul menemukan clipping koran yang membuktikan bahwa kapal itu memang milik pria yang mereka lihat di awal cerita. Namun, yang mengejutkan, di koran itu ada foto Paul dan Matteo berdiri di samping pemburu itu. Artinya, Paul dan Matteo sebenarnya saling mengenal, meski selama ini berpura-pura tidak kenal di depan kru lainnya. Alih-alih membawa bahan bakar, Paul dan Danny justru kembali dengan sebuah peti besar berisi peralatan berburu dan obat bius yang digunakan untuk menangkap anaconda. Saat itu, Matteo yang tertinggal di belakang tiba-tiba terpeleset, kemudian ia diserang oleh ular anaconda. Ketika Danny menyadari Matteo tak kunjung kembali, ia turun untuk memeriksa. Tapi yang ditemukan hanyalah senter milik Matteo. Di momen ini, Paul akhirnya mengakui bahwa Matteo kemungkinan besar sudah dimangsa oleh anaconda. Ia pun memaksa kru lain untuk membantunya berburu ular itu dengan alasan agar mereka bisa keluar hidup-hidup dari hutan. Terry dan yang lain sebenarnya tidak setuju karena masih yakin bahwa Matteo mungkin masih hidup. Namun, Paul tetap memimpin mereka. Keesokan paginya, Paul membunuh seekor monyet dan menggunakannya sebagai umpan untuk anaconda. Ia berkata, jika mereka membantu menangkap ular itu, maka ia akan membantu mereka pulang dengan selamat. Pernyataan itu diam-diam didukung oleh Gary, yang tergoda dengan kemungkinan uang besar dari hasil penangkapan ular langka itu. Malam harinya, jebakan yang mereka pasang berhasil memancing anaconda. Tapi sayangnya, ular itu berhasil lolos dari jeratan. Ia lalu menyerang Terry hingga Paul menembakkan obat bius tepat ke mulut ular itu. Situasi semakin kacau ketika Dennis terjatuh ke sungai dan ular itu langsung berbalik menyerangnya. Gary berusaha menyelamatkan Dennis, tapi malah dimangsa oleh anaconda di depan mata semua orang. Saat Terry mencoba menembak ular itu, Paul justru mencegahnya karena ingin menangkap ular itu hidup-hidup. Akibatnya, Gary tewas dimakan ular tersebut. Setelah kejadian itu, Paul menjadi semakin kasar dan dominan. Kru lain pun berencana untuk melawan dan menjatuhkannya. Terry berpura-pura bekerja sama dengan Paul demi mengalihkan perhatiannya, sementara Danny bersiap untuk menyerang dari belakang. Think I'm stupid! Stupid! Asshole in one. Shall I hit him again to make Keesokan harinya, Paul terbangun dalam keadaan terikat di kapal. Terry menunjukkan clipping koran yang ia temukan, yang memperlihatkan bahwa semua ini adalah jebakan yang direncanakan Paul sejak awal. Saat mereka bersiap untuk pulang, kapal mereka tersangkut di dekat air terjun, memaksa Terry, Danny, dan Westridge turun untuk melepaskannya. Sementara itu, Dennis yang melihat Paul sendirian mencoba membunuhnya untuk membalas kematian Gary. Namun, Paul justru membalikkan keadaan dan membunuh Dennis, lalu membuang tubuhnya ke sungai. Tak lama, anaconda kembali muncul dan menyerang Westridge. Di tengah kekacauan, Paul berhasil melepaskan diri dan menyerang Danny. Ular itu kemudian terjatuh bersama pohon besar yang menimpa kapal, memaksa semua orang melompat ke air. Setelah membunuh Westridge, ular itu kembali menyerang Danny, tapi Terry berhasil menembaknya tepat di kepala. Saat Paul menyadari ular buruannya sudah mati, ia menjadi marah dan menyerang Danny. Namun Kel menusuk Paul dengan anak panah berisi obat bius. Danny pun mendorong tubuh Paul ke sungai. Damn. The dark.
Saat mereka mencoba tiba di pabrik pemotong kayu dan berencana mencari bahan bakar, tiba-tiba Paul muncul kembali dan menangkap Terry serta Danny, berniat menjadikan mereka umpan untuk anaconda yang lain. Dan benar saja, anaconda kedua muncul dan akan menyerang Danny dan Terry, tetapi Paul menangkap anaconda dengan jaring. Akan tetapi, jaring tersebut terlepas sehingga menyerang Paul. Terry dan Danny akhirnya berhasil melepaskan ikatan mereka dan berusaha melarikan diri. Namun, ular anaconda itu kembali mengejar Terry, hingga ia tanpa sengaja menemukan sarang yang dipenuhi bayi-bayi anaconda. Dalam usaha terakhir untuk menghentikan ular tersebut, Danny menjepit ekornya dengan sebuah belencong, lalu menumpahkan bahan bakar di sekitarnya dan menyalakan api. Ledakan besar pun terjadi, membakar ular raksasa itu. Ketika mereka mengira semuanya sudah berakhir dan bersiap untuk pergi, tiba-tiba anaconda itu masih hidup dan kembali menyerang. Ular itu hampir saja memangsa Terry, namun Danny dengan cepat mengambil kapak dan menghabisinya untuk terakhir kali. Setelah semua berakhir, Terry, Danny, dan Kel akhirnya bertemu dengan suku Shirishama. Film pun berakhir dengan mereka selamat dari teror anaconda.